SRC, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya Rohmawati dari SRC Lia Minimarket. Nah, untuk kali ini saya akan membahas mengenai gudang. Nah, kebetulan gudang di tempat kami ini ukurannya 3 kali 3. Ya, sekitar untuk keperluan gudang sekitar kita butuh 10 sampai 15% dari luasan toko kita ya. Oke. Sebenarnya kenapa sih kita butuh gudang itu? Ada beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan dengan kita mempunyai gudang itu. Nah, untuk yang pertama, gudang itu digunakan untuk keperluan menyimpan stok barang dagangan kita. Jadi akhirnya stok barang yang di display itu nggak terlalu banyak, nggak kebanyakan, jadi nggak numpuk mumbruk kayak gitu. Nah, gudang sendiri fungsinya menyimpan kelebihan barang itu, jadi akhirnya di display itu terlihat lebih rapi kayak gitu. Terus yang kedua, memudahkan cek keluar masuk barang. Jadi ketika barang datang di toko kami, barang datang itu setelah masuk stok, setelah kita stok di admin, nah kita barang itu masuk ke gudang dulu. Barang yang stoknya masih ada di gudang kita keluarkan dulu di display, baru barang yang masuk itu kita taruh di gudang. Akhirnya untuk FIFO first in first out nya itu akan terjaga, jadi mengurangi barang expired juga kayak gitu. Barang kadaluarsa itu akan mengurangi karena FIFO nya terjaga. Kan barang yang baru expired date nya kan masih lama, barang yang lama kan expired date nya udah agak dekat, jadi harus masuk di display yang lama biar tersimpan di gudang dulu, seperti itu. Nah, untuk yang ketiga yaitu menyimpan barang-barang untuk operasional toko. Jadi kalau di toko kan biasanya ada barang-barang hadiah buat contohnya untuk sabun, terus deterjen, terus macam-macam lah dia ada itu. Terus untuk operasional toko juga perlu untuk kertas roll, terus kresek kayak gitu, itu kan banyak ya. Nah, supaya tidak mumbruk biasanya kan disiapkan di dekatnya kasir ya untuk barang-barang tersebut. Nah, itu kita taruh di gudang. Kita di dekat kasir itu kita isi seperlunya saja. Kalau misalkan habis kita ambilnya di gudang, seperti itu. Terus untuk yang keempat itu, dengan penataan gudang yang rapi kita bisa mengecek stok dengan cepat. Jadi kalau di gudang itu kan diklasifikasikan, ini tempatnya ini, tempatnya ini, tempatnya ini. Nah, untuk mengecek stok itu akan lebih cepat kalau misalkan gudang itu tertata kerapiannya. Untuk yang kelima ini saya biasanya menyimpan barang-barang yang sudah rusak, kadaluarsa, atau barang yang nggak laku untuk saya kembalikan ke distributor atau kita retur. Jadi barang-barang yang kadaluarsa tadi atau barang yang rusak tadi itu kita pisahkan satu persatu, dikresek gitu, terus kita kasih nama, labelnya ini distributor ini, distributor ini, distributor ini. Jadi setelah itu kita catat juga ada retur untuk distributor ini, ada retur, misalkan Unilever ada retur ini, misalkan untuk Unirama ada retur ini kayak gitu. Jadi nanti kita nggak bakal lupa dan nggak bakal numpuk untuk returnya. Terus karena kita klasifikasikan, nanti kita tuh akan cepat. Jadi misalkan ada distributor ini, mas ada retur, udah, jadi kita udah siapkan di kresek-kresek tersebut. Oke, setelah itu yang keenam. Nah, yang keenam ini kita bisa mendisplay barang-barang dengan ukuran besar seperti ini. Ini popok dewasa, ada popok yang ukuran besar, kita display di sini. Nah, ini tujuannya apa sih? Soalnya kan toko kita itu untuk luasnya terbatas, jadi untuk displaynya juga agak terbatas. Jadi untuk yang besar-besar ini kita display cuma satu biji aja di depan untuk sebagai contoh mereknya. Terus nanti kalau misalkan mereka butuh kita ambilkannya di gudang. Nah,
untuk di gudang sendiri ini rencananya ini saya konsumen itu bisa masuk ke gudang juga. Kita kenapa display yang besar-besar seperti ini dan nggak takut konsumen masuk, soalnya karena besar-besar kan nggak mungkin ya orang ngambil, maksudnya mencuri barang yang besar-besar seperti ini. Nah ini juga konsumen masuk nggak apa-apa, soalnya di gudang kami ini sudah tertata rapi, jadi hampir sama lah seperti di toko seperti itu. Oke teman-teman, sekarang kita lihat ya ada apa aja sih di gudang kita ya. Ketika masuk gudang, ini toko, ini masuk gudang, itu kita akan ketemu sama rak-rak ini. Ada rak gudang seperti ini yang baru kemarin kita beli untuk tambahan display untuk di gudang. Jadi seperti ini teman-teman bisa beli di online shop, bisa di marketplace, bisa terus di toko-toko gondola juga bisa. Kalau yang ini kemarin aku dapat promo di S Hardware, harganya 1 juta, lumayan kuat, ini kuat banget. Terus untuk yang rak-rak lainnya itu kita kemarin kan sudah dijelaskan kalau yang di gudang itu kita pakai rak dari sisa-sisa rak yang dulu waktu toko kita masih belum jadi minimarket, jadi ada rak etalase seperti ini kacanya juga sudah saya buka. Terus ini juga sisa dulu display waktu masih toko tradisional biasa itu, kita kasih shelving seperti ini, kita bisa pakai untuk menaruh barang-barang seperti ini. Nah, untuk di raknya itu isinya apa aja sih? Ini seperti yang saya jelaskan tadi, yang di dalam gudang itu saya naruh barang-barang yang besar seperti ini. Di depan itu cuma ada contoh satu aja, satu untuk merek ini satu, jadi nggak terlalu banyak yang di depan. Nanti untuk variannya kita cari di gudang. Nah, ini kan biasanya kalau untuk rak gudang itu panjangnya paling segini ya. Nah, untuk yang di atas itu saya tambahin shelving dari siku biasa ke triplek kayak gitu, yang triplek yang agak tebal. Nanti kita bisa display, bisa menaruh kerdus-kerdus kayak mie instan berbagai merek seperti itu. Jadi nanti kalau yang di depan habis kita ambilkan dari sini. Nah, untuk yang di rak kedua ini saya pakai untuk stok susu. Nah, untuk stok susu yang di depan ini kan fast moving banget, jadi tapi kita nggak bisa display terlalu banyak di depan karena memang kan tempatnya terbatas. Jadi saya taruh di gudang ini. Kita klasifikasikan juga untuk variannya, untuk jenisnya. Ini seperti SGM seperti ini kita klasifikasikan, jadi gampang juga kalau kita untuk mengambilnya, untuk mendisplay lagi. Ini ada susu yang di sini bawah ini ada barang kecil seperti sabun, deodoran, whistle foam seperti itu. Ini barang kecil yang bawah masih ini stok untuk popok dewasa yang satuan. Terus yang di atas itu juga kita manfaatkan untuk naruh kardus-kardus mie. Ini isinya mie semua di atas. Terus untuk yang ketiga ini ada macam-macam, ada pembalut, tisu, terus popok ini yang fast moving, tapi kita nggak bisa naruh banyak di depan, kita taruhnya di sini. Jadi kalau misalkan udah habis kita tinggal ngambil aja sesuai dengan ukurannya. Ini sudah kita tata demikian rupa, jadi nanti ngambilnya gampang. Ini pun kalau misalkan konsumen masuk juga mudah juga, soalnya sudah tertata dengan rapi. Nah, untuk ini kotak rahasia, coba kita lihat isinya. Nah, ini ada barang-barang hadiah, barang seperti ini hadiah kayak gelas, piring, terus hadiah kayak kotak makan. Seperti itu nanti kita kalau misalkan dibutuhkan ngambil hadiahnya, kita ambilnya di sini, jadi nggak terlalu membluk di depan. Yang ini
ada stok kresek. Jadi kita klasifikasikan juga kreseknya kecil, tanggung, besar. Jadi nanti kalau misalkan habis tinggal ngambil nih, jadi nggak kelihatan numbruk. Masuk ke berikutnya. Terus untuk yang ini adalah barang-barang yang mau saya retur. Ini sudah tak ajukan semua. Oh iya, ini ada retur, ini Unilever, saya tulis di sini. Jadi nanti kalau misalkan selasa kesini atau pengiriman, nanti bisa kita ambil langsung. Ini kan barang yang nggak laku, terus saya kembalikan. Nah, tujuannya ini kenapa bisa terlihat itu, soalnya kita ingin ngasih tahu ke karyawan kita supaya kalau misalkan semakin banyak itu kan jadi nggak enak ya, nggak enak dilihat juga itu. Nah, tujuan saya karyawan itu supaya bisa lebih aware terhadap barang-barangnya, supaya barang itu tidak rusak, tidak sampai expired, vivonya jalan, first in first out-nya seperti itu. Terus yang kedua, admin juga nggak kebanyakan untuk ngorder barang. Jadi mereka juga aware terhadap barang yang mana yang laku, mana yang nggak laku. Kalau misalkan dia order barang yang nggak laku, pastinya kan akan masuk ke barang expired. Terus untuk yang ketiga yaitu supaya karyawan nggak lupa untuk mereturkan barangnya. Semakin dia lupa, maka barang akan semakin menumpuk seperti itu. Jadi secepatnya setelah barang diajukan untuk retur, kita tulis di depan, kita tulis, dan supaya mereka tidak lupa, jadi bisa langsung ngambil di rak yang terlihat ini. Oke teman-teman, sekian dulu dari saya mengenai 6 hal yang perlu diketahui mengenai gudang. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Kalau misalkan ada hal-hal yang masukan buat kami, bisa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe dan like, comment, and share. Terima kasih, dadah.